Kadang orang cuma lihat gue datang bawa paket, tapi mereka nggak pernah tahu betapa beratnya hari yang gue lewati. Jadi kurir COD itu bukan cuma nganter barang. Kadang rasanya kayak nganter masalah orang lain yang akhirnya numpuk jadi masalah gue sendiri. Pagi ini, jam 7 gue udah standby di gudang. Mata masih lengket, badan masih capek, sisa kemarin. Tapi namanya kerja, mau gak mau harus jalan. Pas daftar barang keluar, mata gue langsung lemes. 42 paket dan separuhnya COD. COD itu... gimana ya jelasinnya? Kadang bikin tersenyum, kadang lebih sering bikin kesel. Gue narik napas panjang, buka maps, dan mulai ngelewati jalanan yang udah gue hafal di luar kepala. Tapi masalahnya bukan jalanannya, tapi pertemuan dengan orang-orang yang menyebalkan. Paket pertama, gue chat dulu. Halo, paket COD? Gak dibales, cuman dibaca. Nyampe rumahnya, gerbangnya dikunci dan rumahnya pun sepi. Tapi begitu gue putar balik mau pergi, tiba-tiba orangnya keluar dengan muka kesel lalu ngomel-ngomel. Loh bang, masa gak sabaran? Tadi saya lagi mandi. Gue cuma bisa bilang dalam hati, Bang, gue udah nunggu 10 menit di depan pintu dan rumahnya pun bahkan gak ada suaranya sama sekali. Masalah lain, alamat. Pembeli suka banget nulis kayak begini. Gang Melati, rumah warna hijau, sampingnya ada pohon mangga. Masalahnya, gang itu isinya 10 rumah, hijau, dan semua ada pohon mangganya. Gue muter-muter kayak orang kehilangan arah, udah tanya-tanya warga, sampai liatin fotonya penerima berkali-kali. Kadang rasanya pengen bilang ke pembeli, Bu, saya kurir, bukan paranormal. Tapi puncaknya selalu sama, ketika COD ditolak. Ada yang begitu lihat total harganya langsung kaget. Kaget. Loh kok mahal? Saya kira gratis ongkir beneran. Ada yang tiba-tiba bilang, kayaknya bukan saya yang pesen deh. Padahal, gue bisa lihat jelas dari notifikasi. Dia yang check out. Dia yang konfirmasi. Dia yang bikin gue harus ke rumahnya walaupun panas-panasan. Yang paling epic, pernah ada yang nolak sambil senyum. Aduh bang, uangnya nggak ada, besok aja ya. Besoknya, pas gue datang lagi, sorry bang, batalin aja deh paketnya. Uangnya juga belum kelihatan. Saat itu gue cuma bisa berdiri sambil narik napas panjang biar nggak bengek dengernya. Kadang gue iri sama pekerjaan lain. Orang kalau marah ke dokter, ke kasir, ke satpam, masih ada batasnya. Tapi kurir, kadang dianggap robot. Telat dikit disalahin. Harga COD mahal, kita yang dimarahin. Paket tidak sesuai pesanan, kita yang diceramahin. Padahal kita cuma nganter, bukan yang jualan. Kadang gue pulang malam dengan perasaan hampa. Badan capek, pikiran kusut. Tapi besok harus mulai lagi dari nol. Karena kalau gue berhenti, gak ada pendapatan. Kalau gue lanjut, ya beginilah hidup gue. Meski begitu, gak semua menyulitkan. Ada yang ramah, ada yang kasih uang tips. Ada yang bilang, makasih bang, hati-hati ya. Yang kayak gitu, kecil memang. Tapi rasanya cukup buat bikin gue bertahan sedikit lebih lama. Dan jujur, gue bangga juga sih. Walaupun kerjanya di jalan, kepanasan, kehujanan, dicaci juga kadang-kadang. Tapi gue tahu, banyak orang yang akhirnya bisa tersenyum karena paketnya sampai.
Jadi kalau kalian nonton video ini dan sering belanja COD, tolong hargai kurir kalian. Kami bukan superhero, tapi kami manusia. Butuh dimengerti, butuh dihargai, dan butuh sedikit saja kebaikan dari kalian. Karena di balik paket yang kalian terima, ada perjalanan panjang dan satu cerita lelah dari orang kecil seperti gue.